Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, Bapak akan saya bacakan dulu untuk bab 2, yaitu menganalisis peluang usaha. Jadi analisis peluang usaha itu adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa seberapa pangsa pasar yang dapat dikuasai sehingga dapat memperkirakan penjualan perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi peluang usaha itu adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha atau wirausahawan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga begitu saja, karena kita semua kita tahu orang dapat melihat peluang dan dapat melihat hasilnya sebelum kita memanfaatkan peluang usaha tersebut. Inspirasi merupakan sebuah peluang usaha. Inspirasi bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Faktor yang mempengaruhi inspirasi diantaranya faktor internal dan yang kedua faktor internal. Faktor internal diantaranya yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman individu itu sendiri, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Yang keempat, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Itu adalah faktor internal dan kita semua harus bisa memahaminya. Kemudian faktor eksternal, faktor yang dihadapi oleh seseorang yang merupakan objek untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Di antaranya masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan suatu yang baru. Jadi itu adalah masalah eksternal. Jadi kalau masalah eksternal kita bisa mengatasinya, insya Allah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, seorang wirausahawan itu harus berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Yang kedua, harus bisa menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Yang ketiga, harus bertanya kepada diri sendiri. Yang keempat, harus mendengarkan saran orang lain. Dan yang kelima, harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Dan keenam, pandai berkomunikasi. Jadi kalau ini semua bisa kita gali, bisa kita simpulkan, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh seorang wirausahawan akan tercapai dengan memuaskan. Identifikasi peluang usaha berdasarkan SWOT analisis, di mana SWOT itu terdiri dari kata S artinya strength dan weakness, opportunities, threats. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu kelemahan, dan opportunity itu kesempatan atau peluang, dan yang T itu threat atau ancaman. Jadi itu adalah cara untuk mengetahui atau definisi untuk mengetahui situasi atau bentuk analisis di dalam perusahaan atau di dalam deskriptif atau memberikan suatu gambaran. Strength itu disebut juga sebagai analisis kekuatan. Kondisi internal menjadi pendorong keberhasilan meraih posisi dari suatu organisasi atau perusahaan. Weakness disebut sebagai analisis kelemahan, suatu kondisi internal yang menghambat keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan. Opportunity disebut juga sebagai analisis peluang, di mana kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Opportunity ini adalah
disebut juga sebagai analisis peluang, di mana suatu kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan dari suatu organisasi untuk memberikan peluang berdasarkan atau perkembangan organisasi itu di masa yang akan datang atau masa depan. Kritis disebut juga analisis ancaman, di mana kondisi eksternal menghambat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Treatment adalah sebuah alat analisis pada suatu perusahaan atau organisasi yang dapat menyebabkan kemunduran jika kita tidak segera mengatasi. Ancaman tersebut bisa menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Itulah peluang bisnis yang kita ajarkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa Bapak pesan kalian, karena pada masa COVID ini kalau bepergian tolong pakai masker, tetap jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.